Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi dengan kami di Doa Kekuatanku Channel dalam doa dan permenungan kita hari ini, Rabu 10 November 2021, Pekan Biasa ke-32. Sapaan Tuhan hari ini dari Injil Lukas bab 17 ayat 11 sampai dengan 19. Renungan dipersiapkan oleh Suster Maria Agnes PRR dari komunitas PRR Cimanggis, Bogor, dengan tema Tuhan mengindahkan teriakan minta tolong. Doa dan renungannya dibawakan oleh saya, Suster Maria Sifra PRR. Mari kita mengawalinya dengan mengundang kehadiran Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah kita berdoa. Roh hikmat, ajarlah kami menjadi orang bijak dan mengutamakan cita-cita surgawi. Roh pengertian, terangilah budi kami, agar dapat memahami ajaran Yesus, Sang Putra. Roh nasihat, dampingilah kami dalam perjalanan hidup yang penuh gejolak ini. Roh keperkasaan, kuatkanlah kami yang lemah, agar tabah menghadapi segala kesulitan dan penderitaan. Roh pengenalan akan Allah, ajarlah kami mengetahui bahwa semua yang ada di dunia ini sifatnya sementara saja. Roh kesalehan, bimbinglah kami untuk terus berbakti kepadamu dan berani menjadi teladan kesalehan bagi orang-orang di sekitar kami. Roh takut akan Allah, ajarlah kami untuk takut dan tunduk kepadamu. Amin. Sapaan Tuhan hari ini dari Injil Lukas bab 17 ayat 11 sampai dengan 19. Ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata,
Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang ke-9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Tuhan mengindahkan teriakan minta tolong. Para sahabatku yang terkasih dalam Kristus, penderitaan adalah bagian dari sisi kehidupan manusia yang tidak akan dihindari oleh siapapun. Penderitaan karena sakit fisik, mental, atau karena situasi tertentu. Kisah Injil hari ini melukiskan tentang penyakit yang dialami oleh para penderita kusta, yakni sakit fisik juga karena sakit mental. Mereka dijauhi, disingkirkan oleh sesama, baik keluarga, sesama di sekitar, maupun oleh masyarakat luas. Oleh karena sebuah tatanan dari aturan hidup bersama yang mengaturnya demikian, sebuah pembatasan relasi yang mengakibatkan keterpurukan hidup yang luar biasa bagi yang menderita. Dikatakan ke-10 orang kusta ini ketika tahu bahwa Yesus ada, mereka pergi berjuang untuk menemui Yesus, meskipun masih dibatasi dengan jarak. Dikatakan pula, mereka berdiri agak jauh dari Yesus, sehingga Yesus tidak langsung bertemu dan menjamah mereka. Melihat Yesus, mereka berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Hanya kalimat itu yang terungkap. Sebuah ungkapan rasa hati penuh permohonan. Mereka tahu tidak ada lagi harapan untuk mengadu selain kepada Yesus. Tanggapan Yesus, "Pergilah. Pergilah dari dirimu, dari penderitaanmu, dari keterpurukan hidupmu, dan dari pandangan yang buruk dari orang lain tentang engkau. Tunjukkanlah dirimu kepada imam-imam." Sahabat-sahabatku yang terkasih, seringkali harus kita sadari bahwa usaha untuk menyembuhkan diri dari berbagai penyakit dimulai dari diri sendiri, bukan dari orang lain. Entah itu dimulai dengan perjuangan, dengan berbagai cara, atau memiliki pikiran yang positif. Artinya, ketika dalam sebuah keterpurukan hidup, pertama-tama janganlah menggantungkan harapan apapun kepada manusia, karena itu kadang sia-sia dan mendatangkan penyesatan. Sebaliknya, ketika dalam keterpurukan hidup, kita menggantungkan segala harapan hanya pada Tuhan, karena di saat kita berteriak, Ia akan mendengarkan dan menjawab kita. Maka janganlah kecewa atau marah atau putus asa dikala kita tidak diindahkan oleh orang lain. Ingatlah, masih ada Tuhan. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Berserulah setiap saat kepadanya. Di sana kita akan mendapat jawaban. Amin. Marilah kita menyampaikan permohonan-permohonan kita. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk sabdamu yang selalu menolong kami dan menguatkan kami. Semoga kami selalu memahami dengan iman dan seluruh diri kami, sehingga menguatkan harapan kami akan Engkau,
bahwa di dalam Engkau hidup kami akan selamat. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Kami berdoa bagi saudara-saudari kami yang menderita penyakit kusta. Ya Tuhan, peliharalah mereka dengan menghadirkan pribadi-pribadi yang mau menolong dan merawat mereka dengan hati penuh kasih, agar saudara-saudari kami yang menderita ini tetap mengimani Engkau, bahwa kasih-Mu kepada mereka nyata dalam diri orang lain. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Kami berdoa bagi dunia. Ya Bapa, tumbuhkan dan kembangkanlah sikap saling mencintai, menghormati sesama manusia sebagai makhluk ciptaan. Jauhkanlah segala macam pertikaian, peperangan, sikap intoleransi dalam beragama, agar kami dapat menikmati dunia ini sebagai tempat yang memberikan rasa aman dan damai satu sama lain. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Kami berdoa untuk anggota keluarga kami yang telah menghadap hadirat-Mu. Allah sumber belas kasih, selamatkanlah jiwa kaum beriman, teristimewa kaum keluarga kami dari siksa neraka, agar mereka boleh menikmati kebahagiaan kekal bersama para kudus-Mu di surga. Dan kami ingat secara khusus jiwa-jiwa yang terlupakan di api penyucian. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Kami persembahkan kepadamu, ya Tuhan, intensi pribadi dan keluarga kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Regna Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo Santa pelindung kami masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah kiranya Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih para sahabat yang terkasih. Jumpa lagi di doa dan permenungan kita hari berikutnya. Tuhan memberkati.